Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Sekarang kita akan membahas dimulai dari sholat jamak dulu ya. Tahukah kalian sholat jamak itu apa? Ya, jamak artinya kumpul atau gabung. Jadi sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Kalian tahu kan sholat fardu itu apa saja? Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah sholat fardu yang biasa kita laksanakan. Tetapi dari kelima sholat fardu ini tidak semuanya bisa kita jamak. Yang bisa kita jamak hanyalah sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Jadi sholat yang tidak bisa dijamak adalah sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Sekarang kita kelompokkan ya. Sholat zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Sesuai dengan pengertian sholat jamak tadi, yaitu menggabungkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi ketika kita menjamak sholat zuhur harus dengan sholat asar, sholat maghrib harus dengan sholat isya. Jadi tidak bisa diacak ya. Contohnya mau maghrib sama zuhur atau asar sama isya, itu tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan kelompoknya. Zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Dari waktu pengerjaannya, sholat jamak dibagi menjadi dua ya, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat pertama. Sedangkan jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Contoh sholat jamak takdim yaitu menggabungkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Karena sesuai urutan ya, zuhur dulu baru asar. Karena tadi jamak takdim yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Selanjutnya, sebagai contoh, pada saat kita melaksanakan sholat jamak takhir, ketika kita menggabungkan sholat maghrib dan isya, maka pada saat kita mengerjakannya yaitu dikerjakan pada waktu sholat isya. Sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak yaitu yang pertama, ketika kita dalam perjalanan minimal 81 km. Sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Rasulullah bersabda bahwa menjamak sholat zuhur dengan asar jika sedang melakukan perjalanan dan menjamak sholat maghrib dengan isya. Nah, yang kedua yaitu ketika kita dalam keadaan darurat. Contohnya ketika sedang gempa bumi atau terjadi banjir. Pokoknya ketika keadaan sedang darurat. Dan yang ketiga, ketika kita sedang sakit. Sakit di sini bukan sakit ringan ya, seperti pusing atau pilek, tetapi sakit di sini yaitu sakit yang benar-benar
parah ya, contohnya ketika tangan patah atau kaki patah. Nah, itu baru kita boleh melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau cuman pusing atau mual tetapi kita masih sanggup untuk berdiri, maka kita harus melaksanakan sholat tidak perlu dijamak. Ibu ulangi sekali lagi ya. Sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak yaitu yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km. Yang kedua yaitu keadaan darurat. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Wah, Allah Maha Baik ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan kepada umatnya. Hendaklah kita selalu senantiasa memanfaatkan kemudahan yang sudah Allah berikan ya. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh atau keadaan darurat atau ketika kita sedang sakit, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.